Dalam keadaan normal, kedua paru-paru dapat menampung udara sebanyak 6 liter. Seiring dengan pertambahan usia, kapasitas paru-paru dan fungsinya akan mengalami penurunan, terutama setelah memasuki usia 35 tahun. Namun, kapasitas paru-paru juga bisa berkurang pada orang yang berusia lebih muda, khususnya pada orang yang memiliki penyakit tertentu. Lalu sebenarnya berapa volume perbagian waktu inspirasi maupun ekspirasi secara ideal? Yuk simak video. Volume udara pernafasan dapat diukur menggunakan respirometer. Secara garis besar atau secara ideal, volume udara pernafasan dapat dibedakan menjadi 6 jenis volume. Yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal adalah volume udara pernafasan. Waktu inspirasi biasa itu besarnya kurang lebih 500 cc atau 500 ml. Nah, itu adalah volume tidal. Jadi volume waktu inspirasi biasa. Inspirasi dan ekspirasi biasa. Itu adalah volume tidal. Yang kedua adalah udara komplementer atau volume cadangan inspirasi. Jadi volume cadangan inspirasi atau udara komplementer merupakan volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernafas atau inspirasi biasa. Jadi ini pernafasan menarik secara maksimal, inspirasi secara maksimal, yang besarnya kurang lebih adalah 1500 cc atau 1500 ml. Itu adalah udara komplementer. Yang ketiga adalah udara suplementer atau volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan nafas ekspirasi biasa. Besarnya kurang lebih 1500 cc atau 1500 ml. Dan yang keempat ada volume sisa atau residu. Volume sisa atau residu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan nafas secara maksimal. Biasanya berkisar sekitar 1000 cc atau 1000 ml. Yang kelima adalah kapasitas vital. Kapasitas vital merupakan volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga, yang besarnya kurang lebih adalah 3500 cc atau 3500 ml. Jadi sebenarnya kapasitas vital itu merupakan jumlah dari volume tidal tambah volume cadangan inspirasi atau udara komplementer ditambah volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Di situ akan menghasilkan kapasitas vital. Yang keenam ada volume total paru-paru. Nah, untuk menghitung semua volume udara total paru-paru itu merupakan volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru semaksimal mungkin. Besarnya itu kurang lebih 4500 cc atau 4500 cc. Jadi volume total paru-paru merupakan jumlah volume residu atau volume sisa ditambah kapasitas vital di sini. Secara ringkas, volume udara pernafasan pada manusia dapat dilihat dari grafik percobaan pada volume pengukuran pernafasan pada manusia yang ditunjukkan pada gambar berikut. Volume udara pernafasan setiap orang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki volume paru-paru yang berbeda juga. Volume paru-paru selain dipengaruhi oleh faktor genetik juga dipengaruhi oleh latihan. Para atlet, perenang, dan orang yang berlatih yoga itu memiliki volume paru-paru yang lebih besar. Demikian pula dengan orang yang tinggal di dataran tinggi, di mana kadar oksigennya rendah, cenderung memiliki volume paru-paru lebih besar. Laki-laki pada umumnya memiliki volume paru-paru yang lebih besar daripada wanita. Dan dalam keadaan normal biasa, manusia menghisap dan mengeluarkan udara pernafasan kurang lebih 500 cc. Ini udara tidal. Bila setengah liter ini telah dihembuskan, maka dapat mengerutkan otot perut kuat-kuat, masih dapat mengembuskan nafas 1,5 liter udara cadangan yang ada di paru-paru. Berikut adalah ulasan tentang volume pernafasan. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Proses pernafasan manusia dimulai dari menghirup oksigen, melakukan pertukaran dengan karbon dioksida di paru-paru, lalu dikeluarkan bersama dengan uap air lewat rongga hidung. Walaupun prosesnya sama di tiap manusia, ternyata terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia.
Apa saja faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Simak video berikut ini. Frekuensi pernapasan pada manusia dikontrol oleh bagian otak yang disebut dengan medula oblongata. Di medula oblongata terdapat sel-sel yang sangat peka terhadap karbon dioksida dalam darah. Ketika kadar karbon dioksida dalam darah meningkat hingga di atas normal, medula oblongata akan meningkatkan aktivitas otot-otot interkostal dan diafragma. Akibatnya frekuensi pernapasan akan meningkat karena di situ akan mengembalikan konsentrasi karbon dioksida ke batas normal. Beberapa faktor yang mempengaruhi medula oblongata untuk meningkatkan atau menurunkan ritme pernapasan adalah usia, aktivitas, jenis kelamin, suhu tubuh, serta posisi tubuh. Kita akan bahas satu persatu agar kita menjadi lebih jelas tentang faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia. Yang pertama adalah usia. Jika kita perhatikan, bayi memiliki frekuensi pernapasan yang lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena bayi masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Nah, yang kedua adalah aktivitas. Semakin berat aktivitas seseorang, maka frekuensi pernapasan pun akan semakin meningkat. Nah, fungsinya di sini adalah memasok energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas. Tentu semakin banyak aktivitasnya kita butuh banyak energi dan di situ frekuensi pernapasan akan meningkat. Yang ketiga ada jenis kelamin. Jenis kelamin pun memiliki pengaruh terhadap frekuensi pernapasan pada manusia. Laki-laki biasanya memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan volume paru-paru pada perempuan itu lebih kecil dibanding laki-laki. Nah, yang keempat ada suhu tubuh. Ketika seseorang merasa kedinginan dan suhu tubuhnya menurun, otak akan mengirimkan sinyal agar paru-paru meningkatkan frekuensi pernapasannya. Dengan begitu, tubuh akan mempercepat pembakaran agar tetap hangat, sehingga frekuensi pernafasan akan meningkat. Yang kelima ada posisi tubuh. Terakhir, ini juga dapat dipengaruhi oleh posisi tubuh juga frekuensi pernafasan manusia. Jika seseorang berada pada posisi berdiri, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi dibandingkan jika ia sedang duduk atau berbaring. Hal ini terjadi karena ketika berdiri, tubuh memerlukan energi yang lebih besar untuk menjaga agar tetap seimbang, sehingga frekuensi pernafasan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi. Secara umum itu adalah pernafasan itu erat hubungannya dengan kebutuhan energi manusia. Perlu sahabat ketahui, rentang pernapasan normal pada orang dewasa dan anak-anak berbeda. Meskipun laju pernapasan normal dapat sedikit berbeda saja antar individu. Ada kisaran yang dianggap umum oleh dokter ataupun ahli-ahli medis. Laju pernapasan normal orang dewasa yang sehat itu rentangnya antara 12 dan 20 nafas per menit. Pada kecepatan pernapasan ini, karbon dioksida keluar dari paru-paru dengan kecepatan yang sama dengan yang diproduksi oleh tubuh. Tingkat pernapasan di bawah 12 atau di atas 20 dapat berarti gangguan pada proses pernapasan normal. Nah, rentang pernapasan normal kalau pada anak-anak itu juga berbeda-beda sahabat semua. Tingkat pernapasan normal untuk anak-anak dalam nafas per menit itu bisa kita tampilkan sebagai berikut.